Sudah siap? Kalau sudah siap, siapkan juga infak terbaiknya untuk mengganti harga cetak buku ya. Promosi ini. Para kontributornya mana ini kelas 5? Bu Sofi, bisa minta tolong? Minta tolong bisa? Pak. Ini nanti live ini kan Pak Kalau live. sudah siap akan kita Ya, ini udah live ini. mulai Tinggal megangin ya aja pada di situ. Enggak itu ya, Joko ya kan dan Iki. tim Ini live dan bisa apa? kawan-kawan FB saya. selaku Ya, pembunuh seenaknya aja, piring aja posisinya. ya Situ. Kan kelihatan yang nanti. punya acara pagi hari ini yang akan launching dan bedah apa? Bedah empang. Kalau bedah empang yang diambil apanya? Ikannya, ya. Kalau bedah buku yang diambil apanya? Ilmunya, manfaatnya, apalagi hikmahnya dan lain-lainnya, ya. Mohon nanti selama kegiatan berlangsung anak-anak bisa mengikuti dengan tertib, ya. Setidaknya dari kegiatan ini anak-anak terinspirasi untuk berkarya melalui tulisan, ya, yang bernama buku, ya, yang hobi menulis, ya. Ini motivasi tersendiri untuk bisa mengoleksi atau membuat buku karyanya sendiri, ya. Mungkin anak-anak ada yang pernah baca KKPK, apa itu? KKPK, kecil-kecil punya karya, itu bestseller itu di masanya, luar biasa, ya. Kecil-kecil punya karya. Padahal kalau kita baca isinya sederhana, ya, tidak terlalu spesial. Tapi kalau bentuknya buku disajikan dengan yang sangat menarik sehingga jadi bestseller, ya. Harapannya juga buku yang satu ini, bukan yang kesekian kalinya kayak yang keberapa Pak Jack? Yang ketiga, kedua ya. Yang kedua, ya. Buku yang diterbitkan oleh Pak Jack dan kawan-kawan, ya. Nanti yang berminat membeli bisa menghubungi admin. Adminnya wali kelas 3. Marginnya 10%. Marginnya 10%. Kalau harga 10.000 ada 11.000. Baik, tanpa berpanjang kali lebar, kita akan mulai, ya, kegiatan launching dan bedah buku karya kelas 5, ya. Tentunya buku ini sangat bermanfaat dari judulnya sendiri, misteri. Misteri itu apa? Sesuatu yang belum diketahui, ya. Sesuatu yang membuat kita penasaran dan seterusnya, ya. Keluarga Tunisia, keluarga ya kira-kira yang punya mental kuat, bermental batu, kira-kira begitu, ya. Ini virologi, ya. Jelasnya nanti akan disampaikan oleh Pak Jack, ya. Jadi cerita-cerita yang ada di buku itu mengisahkan tentang keluarga yang punya mental seperti batu. Sifatnya batu salah satunya adalah kuat, ya, kuat atau keras, kira-kira begitu, ya. Pada Pak Jack kami, ada prolog, Mbak Dita dan hostnya. Silakan. Pada host yang luar biasa, kita berikan aplaus buat Mbak Dita dan Mbak siapa satunya? Mbak Lupa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan kekar umurnya tua.
bahwa pedang bukanlah petani. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di acara kami. Kami dari kelas 5 Stonesia akan melaunchingkan buku yang berjudul Misteri Keluarga Stonesia. Sebelum itu, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Berikut ini adalah susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah tasmi' Quran. Yang kedua, penampilan yel-yel dari kelas 5 Stonesia. Yang ketiga adalah talk show dan bedah buku. Tasmi' Quran oleh Ni'am sebagai pembaca surat dan Ibrahim sebagai sari tilawah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Acara berikutnya ialah menampilkan yel-yel dari kelas 5 Stonesia dipimpin oleh Aska dan Ahdan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Come on guys. Taruh dulu aja bukunya, taruh dulu. Stonesia. Yes, yes, yes. Marilah seluruh warga Stonesia membangun masa depan gemilang. Kami anak juara, jujur, ulet, amanah, religius dan aktif. Stonesia, we
Bagus gak? Bagus gak? Acara berikutnya ialah talkshow dan bedah rumah oleh Pak Cek. Beda sekolah. Beda rumah, beda channel ya. Acara berikutnya ialah talkshow dan bedah buku oleh Pak Jack, Nafisa dan Mutia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Udah sekolah, Bu. Tanya jawab dapat hadiah buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Baik, sebelum kita ke buku ini ya, sejenak mari kita berdoa sebentar untuk saudara-saudara kita yang saat ini barangkali mengalami penderitaan yang belum pernah kita bayangkan ya. Jadi kalau kita pernah merasakan susah, merasakan lapar, pernah nggak? Pernah merasakan lapar? Pernah ya? Kapan? Puasa. Kalau kita merasakan lapar, maka saudara kita itu laparnya lebih dari yang kita rasakan. Pernah nggak merasakan takut, khawatir? Pernah? Maka saudara-saudara kita itu ketakutannya, kekhawatirannya tentu berlipat ganda dari kita. Kenapa? Karena barangkali hampir tiap jamnya, mungkin tiap menit bahkan mereka mendengar suara-suara tembakan yang mengancam. Kalau tidak mengenai diri mereka, mengenai orang tua mereka, mengenai adik mereka yang masih kecil, adik-adik yang masih belia, masih bayi. Bahkan yang sungguh sangat kejam dan laknatnya adalah apa? Mereka sudah berada di shelter, di tempat khusus pengungsian loh, yang harusnya kan dilindungi ya enggak? Mereka kondisinya sangat lemah sekali ya, berada di pengungsian. Walaupun begitu tega mereka, apa yang terjadi? Tetap dibom, maka tenda pengungsiannya pun terbakar, maka banyak yang kemudian hangus mati terbakar. Kita doakan segenap mereka, buat mereka semuanya. Siapa mereka? Saudara-saudara kita di Palestina, di sebagian tanah di wilayah Syam ya, wilayah Syam dulu terkenal. Mari kita berdoa pada Allah, semoga doa kita diijabah dan semoga ini meringankan penderitaan mereka dan semoga Allah turunkan pertolongan untuk mereka semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma mudilal kitab, mudriyas sahab, hazimal ahzab, unsur ikhwanal mujahidina wal mustad'afina fi Palestina wa fi Gaza. Ya Allah, ya Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, berilah pertolongan, tolonglah
tolonglah saudara kami, tolonglah orang tua kami, adik-adik kami yang lemah, yang mereka berusaha untuk bertahan, yang berada di Gaza, di Fatah, yang berada di Palestina secara umum. Turunkanlah pertolongan pada mereka ya Allah. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka kekuatan, berilah mereka kesehatan. Cukupi mereka ya Allah dengan kemampuan-Mu ya Allah. Berilah mereka kemampuan untuk terus bertahan, melawan, dan akhirnya ya Allah berilah mereka kemenangan. Ya Allah, terimalah syuhada mereka. Terimalah yang telah gugur di antara mereka sebagai syuhada-Mu. Dan semoga ya Allah kelak kumpulkanlah kami dengan mereka semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka wa da'adin. Ya Allah, teribarakanlah musuh-musuh kami, musuh-musuh Engkau, Zionis laknatullah alaih. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbik hamdulillah hidayah walil mu'minina. Amin. Jamaah. Oke, baik. Bu Isma, selaku kepala sekolah yang kami hormati, para guru-guru, rekan-rekan kami, dan juga alhamdulillah hadir pula komite sekolah, beberapa orang tua hadir. Sebenarnya Pak Jack mengundang media. Ada beberapa media yang Pak Jack undang, hanya barangkali mereka berhalangan dan salah satunya mengizin karena keluarganya ada yang sakit sehingga nggak bisa hadir. Walaupun demikian, insya Allah nanti Pak Jack akan coba bikin rilis sehingga acara kita hari ini juga bisa muncul nanti di media ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pertama tentu kami terima kasih atas kesempatan ya diberikan di Kamis Ria ini full untuk kelas 5. Tepuk tangan buat kelas 5, kelas 5. Baik. Ada yang sudah baca buku ini? Siapa yang sudah baca buku ini? Oh, ada yang sudah baca. Nabihan, udah baca buku ini? Masya Allah. Ada sudah khatam nggak buku ini? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak juga akan mengawali dengan gimana kok bisa sampai kemudian terbit buku Misteri Keluarga Stonesia ini, ya. Jadi ini proyek P5 kelas kalian kelas 5 yang kita rencanakan sejak awal semester 2. Jadi di semester 2 itu kita sudah sepakati di kelas, kita akan membuat buku sama-sama menulis, kemudian nanti diterbitkan dalam bentuk buku ya. Dari rencana itu kemudian dilaksanakan. Jadi tiap pekan itu kakak kelas lain ini menulis, pertama menulis di buku tulis mereka, tulis cerita, dan kita sepakat waktu itu tulisannya adalah cerita fiksi ya. Jadi fiksi, cerita yang memang khayal ya, makanya namanya pun fiksi ya, misteri. Dan yang di depan juga kayaknya wajah-wajahnya wajah misterius. Serius itu. Bukan? Bisa ketawa. Oke, jadi, nah, sampailah kemudian setelah selesai ditulis di buku, ditulis di komputer, ya, di jam TIK. Kan kelas 5 ada jam TIK, ditulis, mereka tulis di sana, kemudian dikumpulkan oleh Pak Jack di drive. Nah, setelah terkumpul di drive, kemudian Pak Jack edit, mulai diedit, dan yang lama itu. Ini prosesnya berarti kurang lebih 3-4 bulan dari mulai buat sampai ngedit sampai kemudian baru cetak kemarin. Ya, baru setelah editnya pun ini berkali-kali, ya, berkali-kali editnya. Nah, jadi itu gambaran proses bagaimana sampai terwujudnya buku
ini ya. Nah, Pak, kok judulnya Misteri Keluarga Indonesia? Nah ini, Pak Dik dapat inspirasi judul ini, misteri ini dari pembicara kita ini, dari Mbak Nafisa. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Nafisa yang misterius. Dan nama Mbak Nafisa muncul di sini juga di depan, di cover di buku, karena juga memang Mbak Nafisa ini tulisannya paling panjang. Jadi nanti kalau kalian baca tulisan Mbak Nafisa ini paling panjang, dan memang tulisannya itu genrenya atau istilahnya jenisnya itu jenis misteri. Jadi berceritanya itu tentang misteri. 25 halaman, dan itu to be continued. Jadi belum ending, belum the end sebetulnya, ya Mbak ya, belum selesai. Nanti seperti apa nanti kita akan gali dari langsung, kita tanyakan nanti langsung dari yang nulis ya. Jadi Mbak Nafisa ini kenapa kemudian kita munculkan namanya, dan termasuk nama muncul judul misteri itu saya dapat inspirasi, Pak Cik dapat inspirasi dari Mbak Nafisa ini. Ya. Sekali lagi tepuk tangan dong Mbak Nafisa. Oke. Terus juga kita hadirkan di depan penulis yang lain, yaitu adalah Mbak Mutia. Nah, Mbak Mutia, kenapa Mbak Mutia kemudian kita hadirkan? Karena tulisannya Mbak Mutia ini beda sendiri dari yang lain. Kalau yang lain kita fiksi, tapi masih manusia. Nah, Mbak Mutia ini 4 tulisannya yang ada di sini, 4 judul itu semuanya fabel. Ya, fabel. Apa itu fabel? Fabel itu apa? Nanti kita akan dengarkan. Baik, kita mulai dari yang pertama, Mbak Nafisa dulu ya. Mbak Nafisa. Mbak Nafisa dapat ide tulisannya itu, atau sebelumnya judulnya apa? Di buku ini judulnya apa? Judul tulisannya apa? Judul tulisan Mbak Nafisa, Hidup di Dunia Lain. Dari mana Mbak Nafisa dapat ide itu? Anime sama komik-komik digital. Ternyata Mbak Nafisa dapat ide dari komik yang dibaca dan anime. Siapa yang suka baca-baca komik? Siapa yang suka lihat-lihat anime? Wah, banyak ternyata ya penggemarnya. Sama juga, nah ternyata itu bisa memberikan inspirasi. Jadi kalau kita tuh niatnya baik, positif, pasti dapat sesuatu lah ya, dapat inspirasi ya gitu ya. Oke, Mbak Nafisa, gimana proses ketika membuat kemarin? Ada nggak mengalami kesulitan atau lancar-lancar aja atau gimana? Lancar-lancar aja ya? Kok bisa lancar? Itu seperti apa? Kok bisa selancar itu gimana? Apa rahasianya Mbak? Jadi kalau mengalami kesulitan kemarin tuh Mbak Nafisa ternyata searching di Google ya. Jadi kalau misalkan kesulitan ya mungkin agak buntu ya, ini kok berhenti, meneruskan ceritanya ini kok berhenti. Ini kemudian, dan memang saya lihat, saya lanjut lihat itu ketika di live di TIK itu memang lancar dan memang banyak, ya banyak. Nggak mainan didengarkan. Oke, kalau dari cerita itu sebetulnya maksudnya apa? Isi dari cerita itu maksudnya apa? Hidup di dunia lain itu tentang apa itu? Yang Mbak Nafisa maksudkan apa sebetulnya? Cerita tentang orang yang hidup kembali, jadi bukan di dunia yang Jadi ada orang yang sempat mengalami kematian, kemudian hidup lagi, kemudian di kehidupan yang berbeda dengan yang lainnya gitu ya. Ya betul. Jadi itu nanti kalau dibaca ya, kalau semuanya baca, kalau kamu baca ceritanya hidup di dunia lain itu memang awalnya itu dunia biasa, kantor, pekerjaan ya. Terus dilanjutkan dengan dia ada di dunia lain, dunia yang apa ya, magic kayak gitu ya. Dia ada magicnya. Dia bisa sihir. Kalau kalian pernah tahu Harry Potter gitu ya, itu kayak gitu ala-ala gitu. Dia ala gitu tulisannya itu nanti. Dan sekali lagi tulisannya Mbak Nafisa ini sebetulnya to be continued, masih bisa bersambung. Bahkan teman Pak Cik yang baca itu ya, itu mengatakan bahwa ini berpotensi sebetulnya dia bisa membuatnya sebagai solo, tulisan solo. Nah, kita doakan ya Mbak Nafisa semoga nanti bisa membuat buku sendiri, tulisannya sendiri, entah dengan misteri ataupun yang lainnya. Pun yang lainnya dan sekalian semuanya kita bisa membuat buku. Amin ya rabbal alamin. Oke, tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Nafisa. Terima kasih Mbak Nafisa. Kita lanjut ke Mbak Mutia. Nah, Mbak Mutia ini memang aneh sendiri ya. Yang lain
nulisnya fiksi, ya, fiksi manusia ya, jadi human fiction. Dia nulisnya Fabel. Ya, ada 4 judul apa aja Mbak judulnya? Biografi kupu-kupu, Biografi kupu-kupu, terus penyesalan Celestia, Penyesalan Celestia, pertengkaran macau, Pertengkaran Macau, akhir hidup kupu-kupu. Akhir Hidup Kupu-kupu. Coba dari judul yang disampaikan 4 judul itu, kalau menurut kalian yang menarik yang mana? Yang kalian kayaknya menarik yang mana? Penyesalan kata Bu Isma, Penyesalan Celestia kayaknya menarik ya. Kayaknya sama Bu. Kalau Mbak Mutia sendiri yang mana Mbak Mutia? Kalau dari 4 itu yang paling buat Mbak Mutia paling bagus banget gitu. Paling banget gitu. Yang mana? Penyesalan Celestia. Ya sama Bu, ya, Penyesalan Celestia ya. Gimana ceritanya? Bu, kamu dapat ide itu dari mana? Terus kamu kok cerita kayak gitu tuh apa maksudnya itu gimana? Saya dapat dari ide dari YouTube. Oh dari YouTube ternyata ya. Dari film? Ya film kartun. Terus apa lagi? Terus dari buku. Kalau jalan ceritanya itu? Jalan ceritanya itu dimulai dari kakak beradik. Jadi Celestia ini kakak beradik. Dia kembar sebetulnya ya. Ada Celestia yang kembarannya siapa namanya Mbak? Luna. Luna. Jadi ada Celestia, ada Luna. Dan ini sudah nama-nama benda di alam ya. Luna apa? Kalau ada Luna. Luna itu bulan. Celestia? Apa Celestia? Oh Mbak? Matahari. Matahari. Jadi sebetulnya judul awalnya itu adalah Kuda Poni Matahari dan Kuda Poni Bulan. Itu judul awalnya ya. Kemudian Pak Jack edit Penyesalan Celestia. Loh, kenapa kok jadi Penyesalan Celestia? Kenapa dari Penyesalan Celestia? Kenapa Mbak? Karena Celestia itu mengira tuh Mermun asli, terus dibunuh di bulan, ternyata tuh adiknya sendiri. Ada tokoh ketiga Nightmare Moon. Nightmare Moon ini kuda poni yang jahat, kayak penyihir gitu, kayak penyihir ya. Nah dia merasuk ke tubuhnya adik kembarnya Luna itu. Yang Luna memang sejak awal itu agak iri sama kakaknya. Kenapa? Karena kakaknya itu baik, lalu disukai banyak orang gitu ya, penggemarnya banyak gitu. Baik, itu Celestia seperti itu. Maka dia iri, dia akhirnya lari dari rumahnya, dari istananya itu, lari ke dunia manusia. Lari dunia manusia, terus gimana Mbak? Mencuri barang-barang di toko. Masuk ke toko, ngambil barang-barang toko, dan dia kan nggak kepikiran kalau ngambil ya, dia nggak kepikiran. Itu kan kuda poni lihat ada makanan, dia lapar, nah dia ambil aja kan gitu. Dia nggak mikir itu apakah salah apa enggak ya, nggak mikir begitu. Tapi karena dia melakukan itu, maka akhirnya ditangkap. Nah ketika ditangkap itu di penjara, datanglah Nightmare Moon ini kayak nawarin bantuan gitu. Makanya hati-hati juga ya kalau ada orang tiba-tiba datang nawarin bantuan itu kadang-kadang sebetulnya ada apa-apa di belakang. Nah kayak Nightmare Moon ini, kemudian dia merasuk ke Luna, kemudian Luna kembali ke kerajaan untuk menantang kakaknya. Pengennya tuh biar kakaknya itu nggak ada gitu. Ya, gitu Mbak. Terus akhirnya tuh Celestia menggunakan kekuatan dari 6 kristal. 6 kristal. Terus Kristalnya adalah kristal bintang, kristal berlian, kristal petir, kristal balon, kristal apel, dan kristal kupu-kupu. 6 kristal digunakan dan akhirnya kemudian Luna Mati. mati. Tapi Luna dalam bentuk lain ya, makanya dia sempat nggak tahu kalau itu adiknya Luna gitu. Tapi setelah kemudian mati, Lunanya itu sempat teriak. Gimana teriaknya? Kak, ini aku Luna. Nah, ketika mau mati itu Nightmare Moon, tampilannya tuh Nightmare Moon ya di ring. Itu kemudian dia teriak, "Kak, ini aku Kak Luna, Kak." Nah, kemudian setelah mati dikirim di bulan. Nah, kenapa kalau kita lihat bulan ke atas tuh kayak ada proa itu ya? Apa itu kamu proa? Nah, itu penampakan Luna. Oke, tepuk tangan buat Mbak Mutia ya.
tingkat imajinasinya yang luar biasa. Walaupun memang sekali lagi, dari mana Mbak Mutia bisa seperti itu dan dapat? Itu dari lihat YouTube, lihat film, dan baca-baca komik, baca-baca buku. Maka itulah pentingnya kenapa kita baca, kita lihat-lihat itu seperti itu. Kita dapat apa? Dapat banyak inspirasi. Tepuk tangan buat kakak berdua ini di depan, Mbak Nafisa sekali lagi dan Mbak Mutia. Nah sekarang Pak Dek mau coba nanya juga yang di depan ini semuanya nih. Nah siap-siap ya, siapa kira-kira nih ya yang kita sedikit review, coba review buku. Maju mas, nggak kelihatan dari sana mas. Nah maju, Mbak kamu juga maju Mbak, ayo. Kan kemarin settingannya duduknya di sini. Ayo sini, ayo. Ayo sofa pindah depan. Maju. Maju, oke. Kita tanya Mas Aska. Mas Aska, di sini ada berapa judul Mas? Ada 2. Apa judulnya? Ya, Keseruan Selama Ramadan dan Wangyo Raja Lapangan. Wangyo Raja Lapangan. Mau yang mana? Kalian mau denger yang mana? Yang pertama Keseruan Ramadan, yang kedua Wangyo Raja Lapangan. Mau yang mana? Wangyo Raja Lapangan Mas. Coba di review dikit Mas. Ya, dibacain dikit tentang Wangyo Raja Lapangan. Ada seorang remaja bernama Wangyo. Di sekolahnya, dia sering dibully teman-temannya karena postur tubuhnya yang gendut. Wangyo sangat suka sekali bermain voli. Di suatu hari, saat Wangyo pulang sekolah, di tengah perjalanannya, ban dari sepeda Wangyo pecah. Wangyo menuntun sepedanya hingga sampai di bengkel. Di sebuah bengkel itu, ada TV yang menyala dengan menyiarkan siaran langsung pertandingan voli tim Daik vs tim Karasuno. Dalam tim Karasuno ada seorang pemain yang dijuluki Raja Lapangan. Namanya Kageyama. Melihat permainan Kageyama membuat Wangyo tertarik pada permainan voli. Wangyo memutuskan untuk mencoba bergabung ikut latihan voli. Terima kasih Mas Aska. Tepuk tangan dong buat Mas Aska. Ya. Di Wangyo, Pak Jack tuh kalau baca tulisannya Mas Aska kemarin itu kayaknya mewakili dirinya deh. Jadi Wangyo tadi itu di sekolah dibully sama teman-temannya karena posturnya kecil. Tapi walaupun kecil dia punya kelebihan apa? Loncatannya itu bisa tinggi, melebihi orang yang tinggi. Nah itu. Dan itulah yang membuat nanti kemudian Wangyo itu menjadi pemain andalan voli dan akhirnya dia menggantikan idolanya. Dia mengidolakan Kageyama tadi ya. Kageyama itu Raja Lapangan, dapat dijuluki Raja Lapangan karena smash-nya ini keren gitu ya. Itu kemudian ketika Kageyama pensiun ya, sudah selesai masanya bermain, maka Wangyo lah kemudian yang menggantikannya. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Mas Aska. Kemudian sekarang yang dari tadi kan ada misteri sudah, fabel udah, ini olahraga dan seneng-seneng kan ya. Ini ada yang tulisannya itu sukanya tuh set ending. Endingnya tuh susah. Endingnya susah. Nah, salah satunya adalah tulisannya Mbak Sofa. Mbak Sofa maju Mbak Sofa. Ayo Mbak Sofa. Mbak Sofa ini nulis berapa Mbak Sofa kamu Mbak Sofa? Berapa tulisanmu? Ada berapa? 1 ya. Mbak Sofa ada 1 tulisan di sini. Awalnya itu judulnya Lini alergi apa? Judulnya.
Nah, kemudian Pak Jack ganti judulnya dengan Lini Love Mama. Silakan Mbak Sofa. Tepuk tangan buat Mbak Sofa. Berdiri Mbak Sofa. Berdiri. Ini ketua kelas 5, Mbak Sofa ini. Ayo Mbak Sofa, sini biar kelihatan dari kamera. Ayo sini, Lini Love, tulisanmu mana tulisanmu? Kemarin Pak Jack sudah sampaikan ke mereka untuk siap semuanya ya. Ternyata tapi tetap siap. Ayo maju Mbak, sini Mbak, sini. Berarti ini perlu sering dilakukan. Ayo sini. Ayo ambil satu paragraf atau ya satu paragraf aja lah yang menurut kamu yang di bagian akhir itu kalinya ya. Nah, ayo silakan. Hampir akhir nih, bukan akhir. Ya. Yo, maju lagi enggak? Nanti yang kelihatan tiangnya, maju lagi. Depanyakan saya. Ayo. Ayo sana. Ada ke kamera. Dibacakan dikit aja. Yuk, silakan. Ada tokoh namanya Pak Sakit di sini. Ayo terus. Ayo Sob. Ada apa Om? Tanya ini saat ketemu Omnya di kantor. Ayo pulang, mamamu sakit. Jawab Om ini sakit. Perasaan ini tidak enak. Sambil berjalan ke ruang kelas mengambil tas, ini terus berpikir, mama sakit Ibra. Mama sakit apa ya? Padahal tadi pagi baik-baik saja. Memasuki rumah ini aneh seperti gosong. Bau aneh seperti gosong. Kok bau gosong ya Om? Ada apa? Ya, oke, cukup. Tepuk tangan buat Mbak. Ya, Mbak Sofa luar biasa. Jadi ada triple bestie, namanya Lana, Lina, Lini ya, bener ya? Lana, bener. Lini, Lina dan Lana. Nah tokoh utamanya di ceritanya Mbak Sofa itu Lini. Nah judulnya awal Lini alergi apa? Karena memang awal obrolan itu Lini ditanya sama temennya tadi, bestinya tadi tentang alergi apa. Nah ternyata ada nggak yang sama dengan Lini nih? Apa alergi Lini? Ternyata Lini itu alergi jamur. Ada nggak yang alergi jamur? Nah tapi bukan itu ceritanya. Jadi mamanya Lini itu pagi hari ketika melepas kepergian Lini itu masih baik-baik aja. Bahkan Lini sempat sakit dan dirawat sama mamanya, dikasih makan, dimasakin yang enak-enak gitu ya. Itu sama mamanya. Terus hari itu juga mamanya seger, sehat, tidak ada apa-apa. Nah Lini kemudian masuk sekolah ya kan, masuk sekolah. Nah ketika di siang hari pas istirahat, Pak Sakir
nemui Lini dan teman-temannya tadi di kantin. Lini, kamu dijemput om kamu gitu. Jadi omnya datang jemput. Nah ini. Nah terus omnya bilang kalau ayo Lini pulang, mamamu sakit. Nah, jadi Lini kaget kan, loh. Tadi mama pagi tadi tidak ada apa-apa, sehat, sakit apa gitu. Nah ketika Lini naik ngambil tas di kelasnya itu kemudian terus berpikir dan bingung kenapa. Sampailah kemudian diantar pulang, dikucengin sama omnya. Nah di mulut gang rumahnya ini itu ada kayak bau gosong. Apa kira-kira yang terjadi? Nah, bisa ditebak ini. Apa terjadi? Nah, biar penasaran baca yang masuk ya. Selengkapnya nanti baca di buku ini ya. Nanti kalau diceritain lagi. Nah, singkat ceritanya adalah mamanya Lini itu meninggal mendadak dan itulah, dan ternyata mamanya Lini itu udah sempat nulis diary gitu loh, nulis diary, dan itu yang membuat lebih sedih lagi ini. Nah, seperti apa nanti baca ya. Oke. Baik, tepuk tangan sekali lagi buat kakak kelas kita dari Mbak Nafisa, Mbak Mutia, Mas Aska, Mbak Soma, semuanya luar biasa. Baik, sebagai akhiran dari bedah buku dan talkshow kali ini, Pak Jack ingin menyimpulkan bahwa ini teman-teman, buku kelas 5 ini hanya sekedar model. Ini dari contoh model, semoga ini menginspirasi. Inilah hasil dari sebuah keinginan kuat dan kesungguhan. Jadi di kelas 5 itu ada salah satu tulisan di dinding itu, ada beberapa tulisan, yaitu sejak awal tahun ditulis, ditempelkan. Ada sebuah tulisan yang ini buktinya, ini diantara bukti dari tulisan itu. Apa tulisannya? Manjada. Artinya apa? Siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Dan ternyata ketika kita pengen buat sesuatu, kemudian kita sungguh-sungguh mewujudkannya, Allah mudahkan dan alhamdulillah terwujud. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat semua yang ada kelas 5 dan semoga ini semuanya menginspirasi semuanya untuk berkarya, menjadikan sekolah kita semakin juara. Tepuk tangan yang meriah buat semuanya. Baik, demikian ya. Saya kembalikan waktu setelahnya kepada MC atau host kondang kita, Mbak Dita dan Mbak Nasita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang hari makan kuaci. Cakep. Makan bareng Ibu Asih. Cakep. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari kelas 5 Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.